Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan kembali belajar dari Wahyu pasal 3 ayat 2 dan 3. Nasihat Tuhan untuk gereja yang ada di Sardis. Dikatakan bangunlah. Kata ini yang sedang kita pelajari. Kata bangun menunjukkan sebuah kondisi daripada kerohanian mereka. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan menunjukkan untuk mereka berpindah posisi rohani mereka dari kondisi tertidur, kondisi hampir mati, untuk segera keluar dari kondisi itu. Jadi kata bangun adalah sebuah dorongan perpindahan atau berpindah dari sebuah keadaan pada keadaan yang lebih baik lagi tentunya. Karena kita sudah belajar, bangunlah, bangkitlah dari antara orang mati, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu bercahaya, karena kegelapan sedang menutupi bumi. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah contoh di dalam kitab Injil Lukas pasal 10. Kalau saudara perhatikan ilustrasi tentang orang Samaria yang murah hati, di situ diceritakan ketika ada orang-orang datang, khususnya orang-orang beragama, untuk mencobai Tuhan Yesus. Dimulai dengan sebuah pertanyaan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ini pertanyaan untuk menjebak Yesus. Memang sebenarnya mereka tidak tahu kondisi mereka. Jadi kalau kita samakan dengan gereja di Sardis, mungkin orang-orang ini adalah orang yang mirip dengan gereja di Sardis. Hidup tetapi mati. Mereka kelihatan orang-orang beragama, tetapi mereka cuma tahu, tetapi mereka tidak berada dalam kondisi yang seharusnya mereka berada. Lalu Yesus mengambil ilustrasi, dia beri perumpamaan. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi perhatikan, turun berarti dari posisi yang tinggi, turun berarti ke sebuah posisi yang lebih bawah atau lebih rendah. Jadi Yerusalem bicara tentang rumah Tuhan, Yerusalem bicara tentang perkara-perkara rohani, dari mencintai Tuhan kepada mencintai dunia. Dan ini posisinya adalah posisi yang turun. Dan perhatikan ketika dia turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan meninggalkan setengah mati. Jadi kondisinya adalah dia dalam kondisi setengah mati, hampir mati tidak mati. Ya dibilang mati nggak mati, dibilang hidup nggak hidup. Jadi kenapa? Diawali dari karena mereka atau orang ini turun dari posisi rohani yang baik dari Yerusalem ke Yeriko. Dari gambaran tentang sesuatu yang dia hidupi tadinya, hal-hal yang rohani, tapi dia turun ke Yeriko, ke perkara-perkara dunia. Dan lihat saudara, ketika kita posisinya turun ke Yeriko, arahnya ke dunia ini, bersahabat dengan dunia ini, iblis itu dia seperti pencuri, perampok. Dia mencuri, mengambil semua habis-habisan dan memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan orang itu dalam keadaan setengah mati. Perhatikan, kebetulan ada seorang imam. Imam adalah orang yang selalu berkaitan dengan bait Allah, berkaitan dengan hukum-hukum Tuhan. Turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia memilih melewatinya dari seberang jalan. Dia nggak peduli. Demikian juga seorang Lewi. Ingat siapa Lewi? Lewi juga adalah orang yang terlibat hampir sama dengan imam. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dia juga nggak peduli. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Kita melihat bahwa salah satu ciri kalau saudara mulai pindah
dari posisi rohani yang tinggi ke bawah akan jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang akan menyerang kita habis-habisan. Ingat, setan adalah setan yang jahat. Dan untuk orang ini bangkit, kita butuh belas kasihan. Saudara perhatikan orang-orang yang cuma beragama. Kapan saudara lihat posisi rohani saudara mulai bangkit? Ketika saudara punya belas kasihan kepada siapa? Kepada manusia, orang-orang yang sekarat, orang-orang yang hampir mati. Ditunjukkan oleh Yesus, imam-imam, orang-orang Lewi, dia lihat, dia tahu. Jadi orang-orang ini cuma tahu, wah kasihan, cuma ngomong doang. Banyak orang Kristen sekarang ini kan cuma omong-omong doang. Ingat, pada hari terakhir, saudara, Alkitab mengatakan kita semua akan dikumpulkan, dan seperti seorang gembala memisahkan kambing dan domba, domba ditaruh di sebelah kanan, kambing ditaruh sebelah kiri, dan nanti Tuhan akan datang dalam penghakimannya. Orang-orang yang ada di sebelah kiri diumpamakan kambing, maupun orang-orang yang ada di sebelah kanan diumpamakan domba. Kenapa? Kami ada dalam posisi ini, kanan dan kiri. Lalu Tuhan berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, kepada yang di sebelah kiri dia berkata, engkau tidak menolong aku. Lalu yang kanan, engkau menolong aku, kata Tuhan. Mereka berkata, kapan kami lihat engkau telanjang? Kapan kami lihat engkau di dalam penjara? Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang, jadi ciri apakah saudara berada pada posisi rohani yang mulai naik ke atas, meninggalkan posisi yang jatuh, terjerembab, sederhana sekali. Di hati kita ada belas kasihan. Jadi bukan hanya sekedar kita kelihatannya aktif, tapi hati kita nggak cinta sama jiwa-jiwa. Kita cuma jadi orang-orang yang menghakimi orang. Ingat, dia akan pisahkan. Dan pemisahan itu ukurannya adalah belas kasihan. Karena itu, biarlah lewat renungan hari ini, kita melihat bahwa posisi bangun, atau posisi masih tetap terjerembab, jatuh, atau mati, kondisinya adalah kalau Bapak Ibu tidak punya belas kasihan. Karena itu, mari kita bukan hanya sekedar bergereja, beribadah, tetapi hati kita untuk jiwa-jiwa. Mari kita mulai doakan saudara, keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Beri waktumu dalam doa, berkorbanlah untuk jiwa-jiwa. Cintai Yesus dengan engkau mencintai keluargamu. Cintai Yesus dengan engkau mengasihi sesamamu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.